kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Sen. Kali ini kita akan membahas tentang hal menarik dari episode 25 Ultraman Omega. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, kita ke intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau Ultraman kali ini nggak cuma punya satu saja, tapi dua orang jadi satu dalam arti yang beneran. Dan bukan cuma buat keren-kerenan, tapi justru itu yang jadi kunci menyelamatkan dunia. Episode 25 ini bukan sekedar final battle biasa. Ini episode yang diam-diam mengubah cara kita ngelihat arti Ultraman itu sendiri. Dan makin arek-arek dalemin, makin kelihatan kalau yang diselamatkan bukan cuma bumi, tapi juga cara berpikir kita tentang kekuatan. Di final episode ini, bukan cuma Sorato yang jadi Ultraman. Dia bersatu dengan Kosei, dan mereka benar-benar jadi satu entitas Ultraman Omega yang baru. Ini bukan model klasik satu manusia dipinjam tubuhnya. Ini dua kehendak, dua pikiran, dua pengalaman, dilebur jadi satu kekuatan. Konsep ini beda dari tradisi Ultraman sebelumnya yang biasanya cuma mengandalkan satu khas manusia. Di sini Omega lahir dari hubungan, bukan cuma perubahan fisik, tapi perubahan makna. Dia jadi representasi nyata dari pertemanan, kepercayaan, dan kehendak kolektif. Tema hubungan antar karakter akhirnya bukan tempelan cerita, tapi jadi inti kekuatan itu sendiri. Judulnya kelihatan simpel, tapi maknanya dalam. Overlapping future bukan cuma terdengar keren. Ini gambaran masa depan Sorato dan Kosei yang bertumpuk. Mereka nggak lagi jalan sendiri-sendiri. Mereka milih untuk menyatukan arah hidup mereka. Ya karena mereka juga terpaksa ya untuk menyelamatkan dunia. Mereka harus bersatu karena mereka berdua udah mau kalah ya. Kosei bawa pengalaman dan sudut pandang manusia. Sorato bawa identitas dan kekuatan Ultraman. Ketika dua masa depan ini digabung, lahir harapan baru. Pesannya jelas, harapan muncul saat pengalaman manusia dan kekuatan kosmik bersatu. Ini bukan cuma aksi tokusatsu, ini soal hubungan yang bisa ngebentuk masa depan. Zeo Merah di episode ini bukan sekedar monster kuat buat dipukul di akhir. Evolusinya cepat. Dia terus beradaptasi. Setiap serangan terasa makin sulit ditebak. Tekanannya bukan cuma ke Ultraman, tapi juga ke tim KSCT maupun NDF. Mereka sampai harus menggabungkan semua pengalaman dan teknologi yang mereka punya buat menghadapi ancaman ini. Artinya, musuh terakhir ini nggak cuma soal kekuatan fisik, tapi soal kemampuan berubah dan menyesuaikan diri. Dan itu memaksa para pahlawan untuk mikir, bukan cuma bertarung aja. Ada satu dialog penting dari Sorato yang ngerubah segalanya. Dia bilang kalau Ultraman sejati nggak bisa berdiri sendiri. Dia jadi Ultraman bersama teman-temannya. Bukan cuma karena punya kekuatan luar biasa. Ini beda dari banyak series yang fokusnya murni ke pertarungan. Di episode ini, makna Ultraman itu sendiri digeser. Bukan cuma sosok raksasa yang mukul monster, tapi simbol harapan bersama. Simbol kalau kekuatan terbesar itu lahir dari hubungan dan kerjasama antar manusia, bukan yang lain.
endingnya nggak berhenti di dunia yang selamat dan semua tepuk tangan. Dunia yang hampir runtuh berhasil diselamatkan karena paduan kekuatan mereka. Tapi yang lebih penting, ada kemungkinan perubahan besar dalam cara makhluk kosmik Space Gazer memandang manusia. Mereka melihat langsung hubungan kuat antara Sorato dan Kosei. Dan itu jadi sinyal perubahan paradigma. Ceritanya bukan lagi sekedar manusia melawan ancaman luar, tapi tentang kemungkinan kolaborasi antara kekuatan kosmik dan umat manusia untuk masa depan. Episode 25 ini bukan cuma penyelesaian aksi terakhir melawan Zomera. Ini penegasan bahwa hubungan, kerjasama, dan masa depan bersama adalah inti cerita. Bersatunya Sorato dan Kosei sebagai Ultraman Omega jadi simbol bahwa kekuatan terbesar datang dari kebersamaan. Dan mungkin itu pesan paling kuat dari episode final ini. Kalau masa depan gak dibangun sendirian, tapi dibangun bareng-bareng. Ya, itu adalah kesimpulanku dari hal menarik episode 25 Ultraman Omega. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih banyak sekali yang bisa dibahas per episode hal menariknya. Tapi ya kita mulai dari episode terakhir dulu ya. Kita tahu bahwa Sorato dan Kosei itu terpaksa bersatu karena dunia mereka itu belum selamat ya, karena ada ancaman Zomera. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena tugas mereka, terutama Kosei dan Sorato, itu belum selesai ya. Kalau udah selesai sih sana-sana, mau mati kayak mau apa kayak, yang penting dunia selamat. Tapi di posisi mereka di saat itu Zomera masih ada. Mereka harus menyelamatkan dulu baru pergi. Sebenarnya sih gitu ya. Tapi konklusi dari mereka berdua itu sangatlah jos ya. Ya aku jadi teringat kalau series Ultraman Omega itu berfokus pada alien dan manusia, yaitu Sorato dan Kosei. Ya, yang buat cerita dari Ultraman Omega ini pesannya tersampaikan ya, bahwa konklusi dari manusia dan alien itu bisa bersatu, bukan yang lain. Ya, meskipun di awal cerita Sorato itu digambarkan sebagai alien yang lupa ingatan. Kalau kalian ada pendapat lain, tulis di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.